Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yemna Herunisa dari kelas 11 IPS 1 absen 35 akan mempresentasikan bab 2 PPKN yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan bidang politik. Bentuk negara demokrasi ini dianut oleh negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional, yaitu didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat, yaitu didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai. 2. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 3. Menjamin tegaknya keadilan. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya. Berikut prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 3. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Berikut ini indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang telah ditempuhnya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya, dalam arti luas yaitu perilaku anak dan istrinya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang lain tertutup sama sekali. Dan yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat untuk mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Dan yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak dasar mereka secara bebas. Kelima indikator di atas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi yaitu sebagai berikut. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, membiasakan diri memberi kritik yang bersifat membangun. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.